ditiru nggak ya sama orang-orang. Jadi ya paling yang paling dekat makan mie pedas gitu-gitu, minum air seliter. Itu udah pernah coba Belum. makan pedas? Oh, jadi pengen juga kayak makan-makan cabe gitu-gitu ya? Gitu-gitu. Tapi suka makan pedas? Suka aku pedas. Suka ya? Suka pedas-pedasin aku. Karena kan aku marah-marah tuh. Kalau orang marah-marah sambil kepedasan tuh lucu mas itu. Iya. Aduh, panas banget deh ngomong. Nah, seperti itu kan pasti kan. Pasti orang lucu tuh. Ya, kenapa pengen ngelakuin itu gitu? Belum ada kali kalau yang dulu yang sudah ada mungkin kreator lain mungkin nggak jadi makannya kan. Nggak jadi ya, kalau benar. udah makan aja sekalian gitu. Oke. Jadi buat semua para fansnya dari Kak Khalil Tok Tok yang pengen ngeliatin Kak Khalil Tok Tok makan pedas. Sambil marah-marah. Iya, makan cabai dan segala macam gitu ya guys. Boleh datang di live-nya dia. Ayo kak lakuin kak, bener ya? Bener. Oke, nanti kita lihat di live-nya ya. Tapi harusnya juga harus tetap aman ya. Gitu, jangan kebanyakan juga. Nanti tiba-tiba makan pedas, taunya kenapa usus. Hati-hati gitu. Jadi tetap minum air putih dan gitu ya. Oke, nah ini pertanyaan untuk mereka bertiga ya teman-teman ya. Tips and trick, asik. Tips and trick yang bisa kamu bagikan kepada live creator lain. Jadi yang nonton kita ini bukan cuma para fanbase-nya kalian, tapi juga banyak banget live creator yang pengen belajar dari kalian. Jadi tips and trick apa saja yang kalian bisa bagikan kepada live creator yang kontennya sejenis sama kalian. Ini siapa dulu ya? Vidya dulu deh. Tadi aku dulu ya. Nggak apa-apa. Yang paling banyak nih. Apa sih nama fanbase-nya? Oh gitu. Oh gitu. Fanbase-nya apa sih namanya kalau boleh tahu? Fidat. Fidat. Oh ya. Oke, Fidat. Nah, buat para live creator lain, Tips and triknya adalah harus konsisten Kak. Jadi setiap konten kreator live itu pasti memiliki jumlah penonton yang berbeda. Pada awal penonton yang kecil sampai penonton yang luar biasa gitu kan ya. Meningkatkan jumlah live itu dengan cara live kita itu harus menarik. benar. Jangan monoton. Pada saatnya kita udah kehabisan topik nih, semaksimal mungkin kita harus menemukan topik tersebut gitu. Oke, jadi yang pertama adalah konsisten ya guys ya. Tuh, jadi jangan males-males teman-teman ya. Ayo konsisten. Apapun yang kita lakukan di live streaming TikTok tuh semuanya harus dilakukan dengan konsisten. Jangan menyerah Ya, pokoknya. jangan menyerah. Yang kedua adalah jangan monoton ya teman-teman, itu lagi. Jadi kita harus belajar untuk membuka diri dan mencari hal-hal yang baru dan melakukan hal yang baru. Gitu, cari idenya harus cepet tuh kayak Kak Vidya, apalagi kontennya daily life gitu ya. Tanggap gitu ya. Yes, gitu. Nah kalau Cece Karamel? Sama sih sebenarnya, konsisten terus berusaha semaksimal mungkin. Yes. Nah, karena kalau misalkan kita berproses ya, yang namanya kita kan nggak pernah langsung hasil gitu ya. Pasti langsung harus berproses dulu. Kalau misalkan kita lagi sepi atau apapun, jangan kayak langsung nyerah, besoknya malah nggak live lagi. Kan banyak tuh hari ini live, ya elah penontonnya cuma 10, udah besok nggak usah live lagi gitu kan. Itu buat algoritma TikTok dan penonton TikTok jadi naik turun, jadi nggak stabil. Terus abis itu kalau misalkan emang lagi bad mood atau mungkin lagi capek, mending istirahat dulu, jangan menyebar berbagi bad mood sama orang gitu. Oke. Jadi ada dua juga yang aku dapat nih dari Cece Karamel. Yang pertama adalah berusaha lakukan yang terbaik guys. Jadi jangan ngasal. Sebaik yang kalian bisa kalian tampilkan di live streaming TikTok kalian. Itu. Yang kedua adalah jangan bagikan moodnya, bete-nya kalian, keselnya kalian, emosi-emosi negatifnya kalian di live streaming TikTok. Karena yang mereka butuhkan bukan melihat kesedihan kita. Karena mereka juga sedang mencari kebahagiaan gitu. Jadi berusaha untuk tetap profesional ya Cece Karamel, tetap lakukan yang terbaik dan tetap happy gitu. Kalau Kak Khalil Tok Tok gimana nih Kak Khalil Tok Tok? Jangan tidur. Tips and trick. Jangan tidur. Tolong ya. didengar, jangan dulu di scroll, kalian tetap stay di live ini. Iya. Aku akan memberikan tips and trick buat kalian agar rame. Yes. Yang pertama benar kata mereka tadi itu, dengar dari mereka berdua benar. Pertama konsistensi. Kayak apa hostnya? Penyanyi kah? Komedi kah? Penari challenge kah? Nah itu kalian harus dapat karakternya yang beda.
triknya adalah cari tap-tap layar sebanyak-banyak mungkin. Makanya ada kreator-kreator yang kalau sebelum mulai live tuh tap-tap layar nih guys, tap-tap layarnya guys. Saling tangkap. Itu dia. Apa yang ditangkap? Saling tangkap Kupu-kupu itu yang kali. berterbangan apa tuh? Oh Yang iya, maksudnya berterbangan, saling berteman. Iya, saling berteman. Iya. Gitu cari relasi, cari yang Gitu. wah kalau ada sekarang kalau ada level yang gede-gede tuh deketin. Puji terus gitu, like-nya cari relasi, maksudnya sosialnya tuh dibangun. Iya. Dibangun relasinya pelan-pelan. Yang paling penting sih kalau misal nanti video kalian itu like-nya jumlah like-nya banyak, itu TikTok bakalan rekomendasi masuk FYP atau beranda penonton-penonton yang lain. Oke, jadi kalau misalnya yang bisa aku simpulkan teman-teman, yang pertama adalah, kan tadi ada 3, yang satu kan tadi kesimpulan dari mereka berdua. Yang kedua adalah temukan ide guys ya, temukan ide gitu. Nah yang ketiga adalah Karakter. itu tap layar. Tap layar. Oke, langsung aja ya kita mau bahas tentang teman-teman ya panduan komunitas TikTok. Nah ini adalah tema besar dari kita di 3 hari ini. Karena kalau kamu mau aman live-nya, teman-teman kamu harus memperhatikan panduan komunitas TikTok. Nah jadi dari panduan komunitas TikTok ini teman-teman, yang pertama aku mau tanyain dulu ke bertiga sama-sama gitu ya. Bagaimana sih menurut kamu dengan pentingnya membuat konten yang berkualitas, aman dan memiliki dampak yang baik bagi komunitas TikTok? Cece Karamel dulu. Penting banget ya, karena kalau di TikTok ini penggunanya nggak cuma orang dewasa dan gampang banget dipengaruhi ya. Jadi kalau misalkan kita ada provokator atau apapun, itu benar-benar berpengaruh banget sama penonton-penonton yang ada gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi live, semoga kalian bisa terus menahan untuk konten-konten negatif, terus jaga sikap juga, jaga omongan juga. Iya. Ya. Jadi penting ya guys ya, jadi penting nggak sih Karamel untuk membuat konten kita tuh tetap berkualitas, aman? Penting dong, penting banget. Itu buat mengajarkan juga kepada orang-orang di luar sana gimana cara baik dan menjadi benar sebagai live creator. Oke, kalau misalnya untuk Kak Kali Tok Tok. Nah, kalau aku nih apalagi nih, Nah. karena aku kan suka nantang-nantangin orang. Yes. Jadi pastinya aku harus mikir aduh, gimana nih ya biar aman, biar kontenku nih masih tetap rame, orang-orangnya nggak pindah nih. Jadi aku sering ditantang kayak yang aksi-aksi berbahaya, yang kayak tadi aku cerita yang di video editor. Nah, biar aku dapat tantangan tadi itu nggak terlalu berbahaya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aman, aku ngubah rules dari yang Allahu tadi berbahaya, contoh Akbar, kayak mainnya di drama komedi. Air apa gitu jalan-jalan yang aman. Jadi karena itu sangat penting kan membuat mereka merasa aman juga gitu. Aman buat kita sebagai live creator, aman juga buat mereka yang menyaksikan gitu. Nah kalau misalnya Kak Vidya, Pada komunitas itu ilaha illallah. hal yang positif. Jadi dengan adanya Asyhadu komunitas an ini, la kita bisa ilaha benar. Kalau misalnya kita illallah. melanggar, kita jadi bisa lebih baik. Jadi bagus gitu. Ada yang ngejagain kita dan mengingatkan juga. Begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kamu pernah melakukan pelanggaran dan mendapatkan peringatan ketika membuat konten? Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana kamu menghadapinya saat itu ya? Saat itu kamu menghadapinya tuh gimana nih? Aku pertama kali gini aja ya, yang dari yang paling aman dulu ya. Dari yang paling aman di TikTok dulu ya, Kak Vidya dulu ya. Oke ya. masalah gitu ya. Iya, karena kan kita sedang membahas tentang pelanggaran, tapi ya gimana waktu itu kamu menghadapinya ketika kamu mendapatkan pelanggaran? Nah, pada saat aku live tiba-tiba aku mengata atau berkata Hayya 'alas shalah. Oh penting gitu ya. sampai ya guys itu langsung hilang aku dari TikTok gitu. Oke, dan Hayya 'alal gimana kamu menghadapinya saat itu? Cara menghadapinya itu mencoba untuk yang lebih baik lagi dan meminta maaf. Oke. Ya, meminta maaf itu paling penting karena kita tidak Hayya 'alal tahu bagian-bagian apa atau tidak tersengaja, apalagi kita sedang berkomunikasi dengan lawan gitu Nah, kan ya. benar gitu ya teman-teman. Jadi berusaha untuk
senang dan belajar. Oke, berarti next time aku tidak boleh melakukan hal ini. Gitu ya. Itu dari Kavidia. Berikutnya adalah dari Cece Karamel ya. Aku penasaran guys kalau Cece Karamel ya, pelanggaran apa yang dia pernah lakukan? Bangga lagi. Bangga lagi ya. Pernah. Karena waktu itu kan konten pertama kan marah-marah bukan jadinya. Oke. Jadi waktu itu PK sama seseorang itu di luar apa ya namanya, di luar kontrol. Jadi kadang kalau misalkan kita udah kebawa PK sama orang tuh emosi dan apa ya, jiwa raga kita Adrenalinnya langsung meningkat. langsung Iya. meningkat, apalagi kalau misalkan ke trigger gitu kan. Akhirnya kadang kita nggak sengaja untuk ngomongin jelek sebenarnya. Tiba-tiba kena peringatan, Anda mendapatkan peringatan pelecehan dan perundungan gitu kan. Waduh. Langsung kayak panik sebenarnya, ini panik, gua kagak bisa kerja lagi deh gitu kan. Aduh, gimana nih? Nangis nggak? Nggak nangis sih, panik nangis. doang, muka Panik langsung ya. pucet gitu kan. Ini kenapa, kan pertama kali waktu itu kan. Terus habis itu besoknya lagi nggak pernah lagi sih, karena udah tahu ya. Karena udah pernah mengalami kejadian itu, jadi besok gue harus ingat nggak boleh melakukan ini, gitu ya. Nah kalau ini dia ya Kak Khalil Tok nih, Nggak pernah. iya pelanggaran pasti kayaknya sering ya. Tapi apa sih yang kira-kira pernah dilakukan gitu? Jujur aku nggak pernah sekali ya, sering dulu sering banget. Lah kata gua ya, aku setiap hari dua tahun yang lalu tuh aku sering kena tuh. Tapi setelah sekarang aku, namanya juga kalau kita jatuh, kalau bahasa sama nanti jadi ini kan, jadi kudanil. Kedelai. Enggak, bukan kedelai, Nah, sekarang, kedelai. iya 2 tahun dulu tuh aku sering, tapi 2 tahun ini belakang nih 2023, 2020. Dari kesalahan gitu, kasih tepuk tangan dong guys ya. Kontenku, karakterku marah-marah. Gimana cara marah-marah tapi nggak menyukai orang, nggak harassment, nggak bullying di situ. Bener. Nggak merugikan orang, Bener. gitu, nggak menyelakai pihak penonton, gitu kan, yang pelanggan-pelanggannya. Terus juga pernah mendapat pelanggaran ketika sambil nyetir mobil tuh, kan aku nggak tahu kan. Iya. Banyak komunitas, oh ternyata nggak boleh sambil ngemudi itu nggak boleh, apalagi di dalam mobil. Nah apalagi ini teman-teman nih, kalau tiba-tiba nanti live di mobil tiba-tiba, Jelup, apa tuh? Keluar jin enggak? enggak. Ke take down kan? Iya. Ke take down itu berarti kalian melanggar panduan komunitas. Bahwasanya ingat, jangan live di dalam mobil sambil mengemudi, sambil berkendara. Ingat ya teman-teman, jangan memasukkan, melihatkan barang-barang tajam, narkotika, ataupun asap-asapan yang merokok, seperti yang lain. Bisa dibaca-baca lagi. Nah benar banget, nah itu barusan tuh poinnya yang terakhir yang aku suka. Jadi dibaca-baca lagi itu maksudnya adalah jangan sampai guys kalian udah melakukan pelanggaran dulu baru kalian tahu gitu ya. Jadi lebih baik mending kalian dari sekarang mulai baca-baca nih ya panduan komunitas TikTok. Jadi kalian pelajari supaya jangan sampai kena pelanggaran dulu baru tahu gitu. Next question adalah ini khusus untuk apa pelanggaran yang rawan terjadi di dalam jenis konten kamu? Ayo, apa pelanggaran yang rawan terjadi di dalam jenis konten kamu? Anda lagi Pak? Iya, Karena kali kan aku memang karakternya kan suka ngerosting orang nih. Iya. Suka, kalau di IG kan aku pro kontra sama yang kayak biasa host lain. Jadi sering harassment ataupun aku kadang nggak sengaja gitu nyebut nama, nyebut objek ke orang yang ngirim, itu langsung kena harassment. Jadi caranya kalau ngerosting tuh untuk orang-orang komedian, emang udah budaya kita kan kalau misalnya ceng-cengan, Ya, itu kan emang udah budaya Indonesia kan. Ya. Tapi usahakan jangan sebut objek, kalian, ataupun apalagi itu nama. Ya. Itu langsung kena harassment atau bullying ke personal orang, langsung kesebut objeknya. Jadi kalau mau ceng-cengan ke follower, itu kalian bisa pakai ya ke kamera aja gitu, ngobrol sendiri. Gerakan dasar lu, mulai kok, kak kelap neng. Kan ceng-cengan Thailand kan, aman di TikTok. Aman di TikTok gitu. Nah next kalau misalnya Kak Vidya. Sebenarnya aku jarang ya mendapatkan pelanggaran secara lain ya. Nah, sering banget aku mendapatkan pelanggaran adalah di bawah umur. Mungkin karena mukaku terlalu Oh imut kali iya, ya. baik. Dan itu tuh ketika aku sedang
sedang berbicara dengan para teman-teman, halo guys, langsung pet, kenapa ini gitu kan? Karena dari suaranya aja tuh udah kayak halo guys. Iya benar. Saking imutnya kali ya. Iya, baik. Jadi di situ langsung ada pemberitahuan di banned karena di bawah umur. Langsung kayak itu kan, langsung mati. Langsung mati juga itu ya. Langsung mati. Setelah itu yang kamu lakukan adalah pakai lipstik yang tebal. Ya langsung pakai lipstick yang tebal yang menor biar kayak pom-pom Mbak gitu. Gitu. Nah, kalau Cece Karamel. Biasanya pelecehan dan perundungan, soalnya kan kita chit chat ya, terus Iya. habis itu sering PK juga, jadi apa ya namanya, kita kadang PK juga sama orang yang mengandung unsur negatif gitu. Orang Indonesia kan banyak nih contohnya Kak gitu kan. Khalil gitu. Iya, Iya. contohnya kan misalkan nih kita lagi PK, terus abis itu Bang Khalil. Bang Khalil. Aduh, ya. Dia melakukan unsur negatif gitu kan. Nanti akun aku juga kena spread gitu loh. Spread. Misal aku ngerokok nih di live. Nanti aku juga kena peringatan gitu. Jadi kalau Mengandung Ngalur aksi ya? berbahaya gitu Betul. ya. Jadi sama-sama diingetin ya sama TikTok. Iya, betul. iya. Jadi Tapi nggak sebenarnya- langsung di take down, diingetin dulu. ada peringatan dulu. Ya, jadi karena sebenarnya lebih karena apa yang dilakukan orang lain itu yang kadang-kadang kita nggak bisa handle. Kena efeknya. Kena efeknya juga. Nah, gitu. Karena kita lagi ngebahas tentang panduan komunitas TikTok di bagian pelecehan dan perundungan. Jadi aku secara fokus mau tanya buat Kak Vidya dan Cece Karamel, apa kalian pernah menjadi korban pelecehan dan perundungan dalam live? Pernah nggak? Dan kalau misalnya memang pernah, apa yang kamu lakukan saat itu untuk mengatasinya? Ini mungkin lebih ke Kak Vidya dulu ya. Oke. Ya, jadi setiap kita live itu pasti ditemukan kepada konten kreator yang berkarakter ya. Jadi contohnya dengan orang yang toksik, kita juga ikut toksik gitu. Jadi toksik sama toksik itu menimbulkan hal yang tidak baik ya. Cara menanggulangi itu mencegah ya Kak ya. Jadi lebih mencegah, lebih nggak live ke orang yang bersangkutan tersebut. Jadi untuk menghindari hal-hal yang negatif tersebut sih. Tapi pernah mengalami apa namanya korban pelecehan atau perundungan itu? Ya kayak dikatain fisik gitu. Oke, iya memang Body orang-orang shaming ya. body Iya, body shaming, shaming ya itu nggak gitu. boleh ya guys ya. Iya. Dicatat loh, body shaming nggak boleh loh teman-teman ya, karena bisa kena ke pelanggaran untuk pelecehan dan perundungan gitu. Kalau Cece Karamel pernah jadi korban itu, terus ngelakuinnya? Pasti dong. Tapi kan kayak namanya live streaming ya, kita punya resiko ya. Jadi kalau misalkan orang lain ngomong apa tentang kita kan kita juga nggak bisa ngelarang ya. Tapi ya sebaik-baiknya kita untuk mencegah ya untuk tetap sabar sih, untuk tetap masih kayak nahan untuk tidak terpancing. Terus habis itu kalau misalkan yang kayak tadi PK sama orang lebih baik untuk putusin aja langsung putusin daripada kita yang ke trigger kan nanti. Benar, jadi sebenarnya kontrol utamanya itu adalah dari kita sendiri. Betul. Gitu ya, apakah kita bisa membuat live-nya kita ini aman atau tidak. Betul. Gitu. Nah itu untuk kategori pelecehan dan perundungan. Nah sekarang aku mau ngebahas tentang tantangan berbahaya. Nah langsung saja nih ya ke Kak Khalil nih. Tuh gimana sih kamu tuh bisa mencegah atau mengatasi permintaan tantangan berbahaya dari penonton? Tadi kita udah bahas, tapi mungkin ada tips and trick lainnya gitu. Kalau aku sering ditantang-tantang gitu kan, apalagi yang sampai cenderung untuk membahayakan kan. Iya. Ya triknya aku tolak, sama aku nggak baca komentarnya. Jangan Nggak dibaca dibaca. komentarnya. That's good, ya. Jadi itu ya kita nggak ini juga ngenakin dia, kita nggak baca udah, nggak kita Bener. peduliin. Jadi itu gitu. menolak dalam tanda kutip secara halus ya guys ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada tantangan yang aneh-aneh, mending nggak usah dibaca gitu. Daripada kita baca tapi kita tidak melakukan, kadang nggak enakan juga. Gitu kan. Oke. Nah pertanyaan berikutnya ini untuk Vidya dan Cece Karamel ya. Apakah kamu juga menggunakan fitur keamanan yang ada di TikTok Live seperti filter komentar atau moderator, pakai moderator atau melaporkan masalah, pernah nggak? Siapa dulu ya, Cece Karamel? Aku paling sering gunain fitur moderator ya, moderatorku di yang setia banget di room itu aku jadiin moderator karena mereka itu juga sering ngefilter orang-orang yang negatif, misalkan menyebabkan huru hara gitu kan, itu bisa langsung di mute atau mungkin yang nggak sopan itu bisa langsung di blok gitu. Oke, kalau Vidya? Kalau aku menggunakan komentar juga.
Jadi kita itu sebelum orang lain itu berkomentar, ada komentar-komentar yang tidak tersedia. Kita batasin gitu ya. Oke. Sama moderator juga. Kebetulan aku ada moderator 4 dari Indonesia dan dari Vietnam. Jadi mereka membantu aku untuk memfilter kata-kata yang tidak baik Baik, dan bisa mengganggu kita itu konsentrasi dalam live. benar. Ya, moderator-moderator itu berfungsi untuk membantu kita agar kita itu tetap nyaman. Agar kita itu tetap berkonsentrasi dan berpacu pada live tersebut. Benar. Oke, jadi itu juga bisa dicoba ya guys, selain moderator adalah filter komentar. Betul, filter komentar. Benar, jadi kita bisa kita tuh bisa masukin guys, ada beberapa kata-kata yang Kata kita kunci tidak ya, kata kunci yang kita tidak inginkan komentar itu ada. Jadi kalau orang komentar seperti itu nggak akan masuk di live streamingnya kita. Itu boleh dicoba. Gitu ya. Nah, ini untuk kalian bertiga nih, bagaimana membuat konten di live tetap menyenangkan dan mengikuti panduan komunitas. Siapa dulu ya? Kak Khalil. Ya, Kak Khalil. Yang paling penting nih untuk bikin agar tetap menyenangkan dan tidak melanggar. Pertama kalian baca dulu panduan komunitasnya, dibacain, terus apa tuh kayak contoh-contoh panduan komunitas, terus jangan menyetir saat live, jangan menyetir saat berkendara, tidak merokok, ada di bawah umur ataupun ada hal-hal yang berbahaya. Kalau udah paham itu semua, insya Allah aman tuh live-nya. Ya. Dan kita bikin penonton itu stay di live kita. Live-nya. Nah, kalau kawan-kawan mau tetap nonton di live tuh, jangan lupa nonton ya setiap hari. Tetap ya. Promo ya, sempet-sempetnya promoin. Mumpung ya. Oke. Nextnya ke siapa nih? Ke Cece Karamel ya. Kalau misalkan aku sih pasti harus baca ya, memahami juga. Awal-awal kan kita juga pasti nggak tahu. Aku kira ya panduan komunitas TikTok nggak perlu lah dibaca gitu kan, ngapain dibaca. Nanti juga ini ternyata begitu kena, baru oh ternyata ini yang nggak boleh, oh itu yang nggak boleh. Jadi ya harus memahami benar-benar panduan komunitas biar aman jaya, lancar live streamnya. Oke, dan juga Kak Vidya, gimana caranya biar bikin tetap menyenangkan dan mengikuti panduan komunitas? Yang pertama, biar tetap menyenangkan ya, kita harus memiliki karisma ya. Asik. Kita harus memiliki karisma sehingga mereka itu tertarik dengan live kita. Lucu-lucuan, kita ada challenge ataupun masak atau dan lain-lain. Nah, cara agar mereka paduan komunitas tersebut kita belajar dengan yang sudah terjadi. Oke. Gitu ya. Belajar yang sudah terjadi sehingga kita bisa menjadi lebih baik, Kak. Jadi kita yang terjadi biarlah terjadi, yang kedepannya sebagai pelajaran buat teman-teman. Sebagai buat teman-teman belajar biar paduan komunitas ini wajib dibaca loh, gitu. Biar kalian itu tidak terkena dampaknya. Jadi kayak kebanet, akun hilang gitu kan ya. Lebih baik baca dulu paduan komunitas tersebut. Jadi namanya juga panduan komunitas Ya, TikTok. panduan. Jadi ini tuh adalah aturan-aturan untuk memandu kalian supaya live-nya kalian tuh tetap aman. Dan ini juga dibaca juga jangan cuman dari live creator teman-teman, tapi juga komunitas TikTok. Kalian semua juga harus tahu biar kalian juga bisa melindungi ya dari fans-fans melindungi creator live favoritnya kalian. Begitu, jadi saling menjaga. Gitulah. Nah, pertanyaan terakhir nih ya. Ini buat ketiga nih kalian semua. Apa batasan kamu dalam membuat konten di live agar tidak melanggar panduan komunitas TikTok? Kak Khalil, ya. Biar nggak melanggar, itu kalian pakai moderator sama kayak teman-teman yang udah bikin. Sama situ banyak fitur-fitur lain. Ya, kalau misalnya biar aman, biar nggak melanggar lagi panduan komunitas, jangan lampaui batas. Gitu aja, aman. Benar. Semua aman. Jangan lampaui batas, dan yang kedua pakai moderator. Ya, dan juga moderatornya juga harus tahu panduan komunitas TikTok ya. Gitu. Nah, kalau siapa lagi? Cece Karamel? Kalau batasan nih kayak tadi ya, kalau misalkan PK yang negatif langsung di-cut aja. Terus abis itu kalau misalkan aku baca, kadang ada nama-nama nama-nama akun yang seharusnya nggak boleh kita baca gitu kan. Itu kita harus kayak langsung nggak diladenin, bukan nggak diucapin itu namanya, benar. disebut namanya. Benar, jadi kalau misalnya ada nama gitu atau apa yang muncul gitu yang kira-kira mengganggu, lebih baik kita baca tapi jangan disebutkan, jangan diucapkan gitu ya. Gitu. Jadi filternya itu kalau nggak ada moderator ya
kita juga gitu. Kita yang mengatur gitu ya live-nya kita biar aman. Dan juga Kak Vidya gimana? Kalau aku batasannya lebih menjaga tutur kata ya kayak lebih menjaga tutur kata kita agar terhindar dari hal-hal tersebut. Jadi kayak kalau ada lawan partner yang negatif, kita berusaha menghindari. Benar. Batasannya untuk menghindari aja. Benar. Daripada kita menanggapi. Lebih baik menjauhi daripada menanggapi. Gitu. Tuh. Gitu guys, jadi lebih baik menjauhi daripada menanggapi. Betul. Itu dia, catat ya. Wah seru banget ya guys, seru nggak? Seru nggak? Seru nggak? Kasih tepuk tangan dulu dong. Untuk ketiga live creator kita nih ya, seru banget perbincangan kita hari ini. Nah sebelum aku lanjutin guys, aku mau kasih tahu dulu nih guys, ada kuis. Nah ada kuis nih buat penonton yang sudah stay terus selama live #aman di TikTok. Jadi so guys, it's quiz time. Oke, sebelum aku jawabin ini ya teman-teman, sebelum aku bacain pertanyaannya, kalian tuh bisa cek dulu ada satu video yang sudah kami pin di akun @TikTokLiveID. Jadi teman-teman follow dulu nih ya akun TikTok Live ID teman-teman. Terus dikepoin nih video yang kami pin teman-teman di atas, dan kalian harus menjawab kuis ini di kolom komentar dengan benar dan tepat. Oke? Sekali lagi, dengan benar dan tepat di kolom komentar. Nah, sekarang aku mau kasih tahu dulu ke kalian semua info syarat untuk pemenangnya ya. Ada beberapa syarat pemenang dalam kuis #aman di TikTok, yaitu 1. Pemenang akan diumumkan di episode berikutnya, which is besok. Karena kan tadi kan Coach Ella udah infoin acara kita ini 3 hari guys. Hari ini, besok dan juga lusa, 29 sampai 31 Mei 2023. Yang kedua, pemenang harus follow, wajib follow @TikTokLiveID. Oke, yang ketiga, tidak melakukan spam di komentar ya, no. Jadi kalau udah komen satu, jangan banyak-banyakan ya, nggak dinilai dari banyak-banyakan, tapi dilihat dari yang benar dan tepat gitu. Yang kemudian adalah pemenang nanti akan dipilih nih secara acak oleh tim TikTok Live ID. Dan yang kelima adalah tim TikTok Live ID akan memilih 3 orang pemenang yang beruntung di setiap episode, dan pemenang akan mendapatkan 50 USD ya teman-teman. Yang akan dikirim ke dompet TikToknya kalian. Wah, hari gini 50 USD teman-teman, dapat dari mana? Ayo makanya ikut ya. Nah sekali lagi aku remind ya, pemenang quiz #aman di TikTok akan diumumkan besok di episode kedua. Jadi kalian harus nonton episode berikutnya dan jangan sampai ketinggalan. Oke, kalian siap? Yang siap typing, komen siap gitu ya. Siap baik-baik pertanyaan berikut, simak ya teman-teman. Kamu boleh juga screenshot pertanyaannya atau menggunakan lebih dari 1 HP. Oke? Perhatikan pertanyaan berikut ini. Pernyataan, iya sorry. Ulang. Perhatikan pernyataan berikut ini. Ding. Tidak diizinkan merendahkan seseorang atau menyampaikan rasa jijik berdasarkan karakter atau kondisi pribadinya, seperti tampilan fisik, kecerdasan, kepribadian, dan kebersihan diri. Pertanyaannya, apa? Asik. Apa nama topik dari panduan komunitas ini? Nah, jadi apa nama topik dari panduan komunitas ini guys? Bukan hanya penonton aja nih ya yang bisa kalian ajak nonton kuis, main kuis nih teman-teman. Tapi setelah tadi tuh kuis-kuis dari penonton, yang buat penonton, aku juga mau main games guys. Sama ketiga live creator kita gitu ya. Kalian gak sabar nggak? Mau nggak seru-seruan bareng kita? Oke, kita akan seru-seruan dulu bermain games The Whisper Challenge. Oke, kita main games ya. Rulesnya 1. Permainan akan dimainkan oleh kalian ya. Yang kedua, pemain 1 akan menggunakan headphone. Lalu 2 pemain lainnya akan membacakan kalimat secara bergantian. Gitu ya. Nah, pemain yang kedua dan ketiga berusaha akan membacakan 1 kalimat agar ditebak oleh pemain 1.
Nah, waktu bermainnya hanya 3 menit. Jadi gini, misalnya nanti siapa yang pakai headphone, duanya nanti akan kasih tahu kata-katanya ini, yang satu yang pakai headphone akan menebak. Sesimpel itu. Tapi tidak sesimpel itu. Oke, seru nih guys. Seru ya. Jadi Banget, pasti susah banget nih. sudah ditentukan ini sama, benar. Jadi yang menggunakan headphone adalah Vidya. Dendam banget nih Vidya, kayaknya oke. sama gue. Vidya yang akan menggunakan headphone. Karamel nanti sama Khalil akan bergantian sesuai instruksi aku yang akan membacakan kalimat dari cue card-nya aku. Oke, are you ready guys? Berdiri asik kali ya. Oh, duduk aja. Oh, mepet aja. Oh ya udah, mepet. Vidya di sini. Yakinan banget aku Iya, di sini ya. ya Allah. Pojokin. Headphone-nya boleh dipakai dulu. Kenceng banget Bu. Memang harus Oh, iya, iya. kencang ya. Vidya, tadi kesini jam berapa? Hah? Tadi kesini jam berapa? Hah? Kemarin nikahnya sama siapa nikahnya? Nikah kemarin nikah sama siapa? Nggak dengar. Oh, iya. Oke, berarti emang nggak kedengaran ya. Oke, are you ready guys? Yang ready tepuk tangan dulu, bantuin ready. Nah, oke, kita mulai ya. Oke. Cedera. Cedera. Segera. Bukan, cedera. Cedera. Nah, Cedera. cedera fisik. Hah? Fisik, cedera. Cedera fisik. Ya, serius. Serius, ngomong. Hah? Serius. Cedera fisik. Serius. Serius. Ya, oke. Next. Merendahkan. Hah? Merendahkan. Pergelangan. Merendah. Bergerak. Merendah. Nggak dengar. Udah next ini. Siapa dulu nih, Khalil? Ujaran. Ujaran. Kebencian. Kebencian. Dan Ujian. ujaran. Ujaran. Kebencian. Kebencian. Dan. Ujian. Dan. Ujaran kebencian Dan. dan Perilaku. berkerumun, Perilaku. berlaut, Perilaut. Perilaku. ujaran kebencian dan berlanjut, Perilaku. bertingkah laku, Perilaku. Kebencian. yang Yang suami kau nonton nih. Kebencian. apa? Ujaran. Mulut lu yang gitu. Kebencian. Kebencian. Ulang. Apa? Ujaran. Udah skip next. Benar ya? Menyebarkan. Perkawinan. Iya, mentang-mentang baru nikah ini. Nikah kawin terus. Aduh. Menyebarkan. Merdeka. Apa? Menyebarkan. Pas. Yang lain. Udah.
Udah, siapa? Iya kita tahu kamu udah nikah, tahu. Kawinan. Nggak ada perkawinan, pernikahan. Host dengerin aja nih si budek nggak? Perkawinan. Rumah tangga. Perkawinan. Iya. Iya ya kenceng banget ya. Kenceng Iya banget. kenceng banget sumpah nggak kedengaran. Iya benar. Tapi seru banget ya guys. Jadi bagaimana menebak berapa berhasil berapa? 2. Menebak 2 ya. 2 dari 4. Kasih tepuk tangan dong. Yang dia. Kenapa gak kalian aja sih kak? Hah? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Keceplosan. Iya hati-hati. Biar aman di TikTok. Iya, biar aman di TikTok. Guys, seru banget ya guys ya dari live kita barusan teman-teman, tapi ini belum selesai guys. Karena kita kan masih ada beberapa hal yang akan kita bincangkan. Tapi aku mau mengucapkan terima kasih dulu buat Kak Vidya. Semoga berbahagia selalu bersama dengan pasangan dan kita bisa memiliki baby TikTok. Iya. Ya kan, kayak gitu kan. Kemudian juga thank you juga buat Karamel semakin semangat live streamingnya dan juga Kak Khalil semakin semangat ya dan juga harus tetap melakukan live streaming TikTok dan juga konten-konten yang hashtag aman di TikTok. Sukses selalu ya guys ya, thank you so much. Sekali lagi kasih tepuk tangan ya guys ya buat ketiga live creator kita. Oke. Nah guys, aku akan kembali lagi nih ya. Setelah